Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safitri dengan NIM 12160000185. Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan membahas tentang uji chi-square. Nah, uji chi-square merupakan uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Ini dikutip dari buku pengantar statistika Usman H. dan R. Purnomo Setiadi Akbar. Bumi Aksara 2000. Uji chi-square biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel nominal, kemudian mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud. Skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Selanjutnya yaitu ada syarat uji chi-square. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count, EVA kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Selanjutnya, fungsi dari chi-square, yaitu untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal yang lainnya. C sama dengan coefficient of contingency. Selanjutnya yaitu ada kriteria uji. H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel. Di sini ada rumusnya. X kuadrat C sama dengan sigma O min E kuadrat per E, di mana O adalah frekuensi hasil observasi dan E frekuensi yang diharapkan. Di sini sigmanya jumlah sebaris dikali jumlah sekolom atau jumlah data DF sama dengan B-1 dan K-1. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus. Penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Nah, di sini adalah tahapan uji chi-square menggunakan SPSS. Langkah pertama, setelah masuk ke program SPSS, klik variable view pada SPSS. Yang kedua, pada kolom name baris pertama, tulis SLTA. Pada kolom name baris kedua, tulis perguruan tinggi. Dan pada name baris ketiga, tulis frekuensi. Di sini kolom type-nya pilih numerik. Terus pada kolom width pilih 8. Pada kolom desimal pilih 2. Nah, selanjutnya pada kolom label pilih tingkat pendidikan untuk baris pertama dan tulis jenis bank yang dipilih untuk baris kedua. Pada kolom values yang value 1 itu untuk SLTA dan label 2 untuk perguruan tinggi.
Lalu pada kolom values masukkan value 1 untuk bank pemerintah dan label 2 untuk bank swasta. Pada kolom measure, pilih nominal untuk SLTA dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu buka data view. Pada SPSS maka didapat kolom variabel SLTA, perguruan tinggi, dan frekuensi. Di sini kita ketikkan data sesuai variabelnya. Nah, selanjutnya di sini klik data, lalu weight case, kemudian ketika sudah terbuka, klik weight case by, kemudian pindahkan frekuensi, kemudian pencet OK. Setelah itu, klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu cross tabs. Setelah terbuka, masukkan variabel pada kolom rows dan columns, lalu pilih statistik. Di sini pilih statistik, lalu pilih chi-square, lalu continue, dan setelah itu hasil dapat diinput dari jendela output. Ini hasilnya ya. Di sini ada kesimpulannya, H0 ditolak, maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.